Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Kali ini kita akan bicarakan tentang tata nama haloalkana dan amina. Nanti di akhir bagian ini juga ada tambahan tentang tata nama kalau ada senyawa karbon yang memiliki multi gugus fungsi. Nah, sekarang kita akan bicarakan dulu tata nama haloalkana dan amina. Rumus umum dari haloalkana adalah Rx, di mana X itu mewakili F, Cl, Br, dan I. Sedangkan amina adalah turunan dari senyawa amoniak. Ini NH3. Kalau NH3 itu dibuat rumus bangunnya seperti ini. Inilah amoniak. Nah, kalau salah satu atom H dari amoniak ini diganti dengan alkil, perhatikan, ini satu H diganti dengan alkil, nih, maka ini akan menjadi senyawa amina primer. Nah, kalau amina primer ini masih memiliki 2H dan 1H-nya akan diganti lagi dengan alkil seperti ini, maka ini namanya amina sekunder. Nah, amina sekunder masih memiliki 1H. Kalau ini pun 1H diganti dengan alkil lagi seperti ini, maka ini akan menjadi amina tersier. Jadi untuk amina ada 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita akan awali dengan tata nama haloalkana lebih dahulu. Nama iupaknya memiliki struktur nomor haloalkana. Nomor ini menunjukkan letak X-nya, letak X ya, letak F, Cl, Bri. Sedangkan halo itu mewakili dari kata halogen, secara umum dijadikan halo. Untuk F itu nanti akan dibunyikan fluoro, untuk Cl dibunyikan kloro, boleh menggunakan CH atau menggunakan K sesuai dengan bahasa Indonesia. Tetapi nanti dalam urutan itu tetap dasarnya aslinya yaitu CH, tidak menggunakan K ya, nanti dalam urutan penamaan sesuai abjadnya. Sedangkan Br itu bromo dan I itu yodo. Sedangkan alkana itu menunjukkan rantai C terpanjangnya. Nah, penomoran rantai C itu nanti akan dimulai dari ujung terdekat X, gugus X-nya itu. Jika ada 2 atau lebih gugus X, maka penomoran dimulai dari ujung terdekat gugus paling dominan. Adapun urutan dominasinya seperti ini, F itu paling kuat, diikuti oleh Cl, Br, dan I yang paling lemah. Lihat contohnya, untuk haloalkana yang terdiri dari 2C saja ini, maka namanya tidak perlu pakai nomor di depan itu ya, tetapi langsung saja kloroetana. Kloroetana, karena hanya ada 2. Ini ada 3, perlu diberi nomor ini, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, berarti I ada pada C nomor 1, maka namanya 1 yodo. C-nya 3 namanya propana, 1 yodo propana. Berikut ini, nah perhatikan, gugus X-nya yaitu Cl ada di sini, kloro namanya ya. Maka rantainya adalah yang lurus, penomorannya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ini namanya kloro, sedangkan ini namanya metil. M dan C, maka didahulukan C. Kloro ada di nomor 3, maka namanya 3 kloro. Metilnya di nomor 2, 2 metil. Alkana dengan C6 namanya heksana. 3 kloro, 2 metil heksana. Contoh berikut ini memiliki
dua gugus halogen, yaitu F dengan Cl. Seperti yang kalian lihat di atasnya, bahwa F itu adalah memiliki kekuatan lebih dibandingkan Cl. Ini lebih kuat dibandingkan yang Cl. Maka penomorannya harus dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fluoro F dengan C kloro, maka didahulukan yang C, walaupun penulisannya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Maka 5 kloro, ya, jadi dasarnya itu kan CH, ini kata aslinya, maka kita gunakan 5 kloro di Indonesia kan. Terus 3 fluoro heksana, gitu. Bagaimana, bisa dipahami? Baiklah kalau begitu. Kita lanjutkan. Tata nama lazim. Nama lazim dari haloalkana adalah alkil halida. Halida mewakili FCl BRI, fluorida, klorida atau klorida, bromida, dan iodida. Untuk alkil yang kecil seperti ini, C-nya 2, maka namanya etil klorida. Nah, kalau 3, maka 3 itu adalah apa? Alkilnya? Iya, propil iodida. Nah, kalau ini alkilnya memiliki C4. Nah, C4 itu dari kata butil ya, turunannya itu. Kalau ada cabangnya seperti ini namanya isobutil fluorida. Oke, sekarang tata nama amina. Nama ilpak dari amina, karena amina memiliki 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier, maka penamaannya sedikit berbeda. Untuk amina primer, yaitu struktur namanya nomor alkil, nomor alkan, amina. Nomor yang di depan menunjukkan letak alkil pada rantai itu, kemudian nomor yang kedua menunjukkan letak amina pada rantainya itu. Alkan menunjukkan rantai utamanya ada berapa C, dan diikuti dengan kata amina. Contohnya, ini C-nya cuma 1, maka tidak perlu pakai nomor. Maka namanya cukup metan amina. Nah, C-nya 2 juga sama ini, etan amina. Nah, kalau C-nya banyak, maka harus ditentukan rantai C-nya. Patokannya adalah gugus amina. Jadi nanti gugus amina ini harus masuk dalam rantai. Maksudnya C yang mengikat amina harus masuk dalam rantai. Sehingga rantainya seperti ini. Ya, nomornya dari gugus, dari ujung yang dekat dengan gugus amina. Dari sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini adalah gugus alkil yang terikat pada rantai, namanya metil. Perhatikan nomor strukturnya itu, nomor alkil ada di nomor 3, namanya metil. 3 metil. Nomor alkan, nomor itu menunjukkan letak gugus NH-nya. Oh, NH-nya ada pada C nomor 1, maka 1 pentan. Diakhiri dengan kata amina. Jadi namanya adalah 3 metil 1 pentan amina. Berikutnya untuk amina sekunder, rumusnya RNHR. Struktur namanya N besar alkil, nomor alkan amina. Nah, alkil yang ditulis di depan itu menunjukkan alkil yang kecil. Jadi di antara 2 R itu kan ada R yang kecil dan R yang besar, ya. Maka yang ditulis di depan ini adalah yang kecil. Kemudian nomor ini menunjukkan letak alkil yang ada pada rantai. Ini alkil yang pada rantai ini. Dan nomor ini menunjukkan letak gugus NH pada rantai itu nomor berapa. Sedangkan alkan menunjukkan rantai C-nya. Perhatikan contoh ini. Perhatikan NH-nya, cari NH-nya. Oh, itu NH ada di sana. Berarti ini adalah alkil yang kecil.
Sedangkan ini alkil yang besar. Karena ada 3C, maka perlu diberi nomor 1, 2, 3. Ikat urutannya, lihat urutan namanya, maka namanya adalah N-alkil yang kecil, namanya metil, berarti N-metil. Yang besar diberi nomor, sudah ya, tapi tidak ada cabangnya, maka nomor alkil itu tidak perlu ada. Tetapi keterikatan NH ada pada C nomor 1, maka perlu ditunjukkan ini. Oh, ternyata N-nya terikat pada C nomor 1, yaitu namanya 1 propan. Diakhiri dengan amina. N-metil 1 propan amina. Perhatikan ini lebih besar lagi. Ini alkil yang kecil, ini alkil yang besar. Maka alkil yang besar harus ditentukan rantainya. Rantainya ini. Nah, penomorannya itu dari mana? Dari ujung bawah atau dari kanan? Tentu dari ujung terdekat N, terdekat gugus fungsi amina, yaitu dari bawah. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di rantai ada alkil bernama metil. Nah, sedangkan alkil yang kecil namanya etil, maka disebutkan nanti di awal itu ya, lihat urutannya N-alkil. Nah, berarti N-etil. Sekarang nomor alkil yang ada pada rantai, yaitu metil itu yang biru, ada pada C nomor 3, maka 3 metil. Terus nomor lagi menunjukkan keterikatan N pada rantai. Oh, ternyata pada C nomor 2 namanya 2 butan, karena C-nya ada 4. Diakhiri amina. N-etil, 3 metil, 2 butan amina. Sekarang yang tersier, amina tersier, tidak memiliki H lagi ya N-nya. Struktur namanya adalah N-alkil, nomor alkil, nomor alkan amina. Nah, alkil yang paling depan ini, yang pakai huruf NN ini, adalah alkil yang lebih kecil dibandingkan alkan itu ya nanti. Ini yang kecil. Nomor ini menunjukkan letak alkil yang ada pada rantai C. Ini alkil yang pada rantai C. Ini nomor gugus amina pada C. Sedangkan alkan adalah rantai C-nya yang terbesar. Perhatikan contoh ini. Perhatikan ini adalah etil, ini juga etil, ini metil. Nah, dipilih 2 yang kecil untuk di depan. Nah, karena yang kecil CH3, yang besar itu C2H5 itu ya, ada 2 malah, maka kita ambil CH3 dan CH3CH2 ini sebagai alkil yang di depan. Jadi begini maksudnya, ini kita anggap sebagai etil, ini kita anggap sebagai etan, gitu. Karena C-nya sama, jadi salah satu sebagai etil, salah satu sebagai etan. Sedangkan ini metil. Maka namanya etil dengan metil, lebih dulu etil, N-etil. Nah, kemudian N-metil, baru kemudian alkan. Nah, kenapa tidak pakai nomor alkan? Karena C-nya cuma 2, jadi tidak perlu dinomori ya. Nah, cuma 2, jadi tidak perlu diberi nomor. Etan diakhiri amina. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang lebih hebat. Perhatikan ini. Nah, ini kan jelas ini ada alkil yang paling besar itu sebagai alkannya. Nah, alkil yang besar ini ditentukan rantainya. Nah, rantainya itu, terus penomorannya dari bawah atau dari kanan. Oh, ini ternyata bisa dari bawah maupun dari kanan. Itu ya. Kita tulis dari kanan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini alkil yang kecil namanya metil. Ini juga kecil lagi namanya etil. Sedangkan alkil yang ada pada rantai C namanya metil juga.
Maka sesuai dengan urutannya, N-alkil, N-alkil. Etil dengan metil didahulukan E. Jadi etil dulu. Maka ini N-etil. Baru N-metil. Nah, sekarang mau menunjukkan alkil yang di dalam rantai ini. Itu yang biru itu ada di nomor 3. Maka 3-metil. 3-metil. Terus N-nya, gugus aminanya terikat pada C nomor 3. Maka disebut 3 pentan. C-nya 5 sih. Diakhiri amina. N-etil, N-etil, 3-metil, 3 pentan amina. Kelihatannya rumit ya? Padahal rumit. Berikutnya, nama lazim dari amina yaitu alkil amina. Perhatikan contoh yang sudah kita bahas di depan tadi ini ya. Ini nama iupaknya tadi ini adalah metan amina. Nama lazimnya alkil amina. CH3 itu metil, maka namanya metil amina. Ini yang sebelah kanan namanya etan amina, C-nya 2. Maka kalau diganti dengan alkil namanya etil amina. Dengan yang ini ada 2 alkil, yang satu ini nanti ini di depan itu namanya metil ya. Metil yang di depan, yang belakang ini namanya propil, C-nya 3. Maka metil propil amina. Nah, ini berarti yang tersier. Nama iupaknya tadi N-etil, N-metil ya. Etan amina. Sekarang nama lazimnya tuh etil 2, maka disebut dietil, didahulukan E-nya. Baru kemudian metil. Dietil, metil amina. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Sekarang latihannya seperti ini. Kalian kerjakan untuk latihan di buku tulismu saja. Oke? Tanpa latihan, maka kalian sulit untuk memahami. Selamat belajar. Dalam banyak senyawa karbon, maka gugus fungsi itu tidaklah selalu sendirian. Bahkan bisa berdua atau bertiga atau bahkan lebih. Sehingga untuk senyawa yang memiliki gugus fungsi lebih dari 1 atau lebih dari 2, perlu ada aturan yang khusus agar dalam tata nama itu menjadi lebih jelas. Nah, jika dalam satu molekul senyawa karbon terdapat 2 atau lebih gugus fungsi, maka nama utama senyawa adalah berdasarkan gugus fungsi yang paling kuat atau yang paling dominan. Sedangkan gugus lain yang lebih lemah itu sebagai substituen atau gugus pengganti saja. Nah, adapun urutan atau dominasi gugus fungsi sebagai berikut. Gugus fungsi yang paling kuat adalah gugus fungsi asam karboksilat, kemudian diikuti oleh sulfat, kemudian aldehid, kemudian oleh siano atau sianida, kemudian oleh alkohol atau hidroksi, kemudian oleh gugus amina atau gugus amino, kemudian R atau alkil, lalu gugus nitro, dan yang terakhir gugus halogen ya. Ini asam karboksilat, sulfato, aldehid, siano, hidroksi atau alkohol, amina atau amino, alkil, nitro, dan halo. Jadi halogen yang paling lemah. Sebagai contohnya ini, nah pada senyawa ini kalian perhatikan gugus fungsinya ada 3 macam. Nah, berdasarkan urutan itu, maka gugus yang nomor 1 yang paling kuat adalah gugus COOH, diikuti oleh gugus OH, dan yang paling lemah Cl halo itu ya. Sehingga nama senyawa ini adalah tergolong senyawa asam alkanoat. Adapun nama lengkapnya
yaitu dengan memberikan nomor rantainya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, adapun gugus yang lain yaitu nomor 2 dan 3 itu sebagai gugus substituennya, ini bernama kloro, yang ini bernama hidroksi. Jadi nama senyawa ini adalah asam hidroksi dengan kloro dulu mana? Iya, dulu kloro, berarti asam 2 kloro, terus OH ada di nomor 4 hidroksi, rantainya 6, maka alkanoat, heksanoat. Nah, itu. Oke, bisa dimengerti? Nah, perhatikan lagi contoh yang berikutnya. Ini, perhatikan gugus fungsinya apa saja? Ini. Nah, gugus ini adalah gugus aldehid, gugus amina, dan gugus alkil. Maka yang nomor 1 adalah ini, aldehid yang paling kuat. Lihat, CHO ya. Terus NH2. Nah, terus alkil R. Nah, jadi nama senyawa ini adalah berdasarkan gugus terkuatnya, yaitu aldehid. Maka penamaannya diberi nomor dulu, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini metil namanya, yang ini namanya amino. Dulu mana? Dulu amino. Amino di nomor 2, maka namanya 2 amino. Ada metil di nomor 3, 3 metil. Ini aldehid, C-nya 5, pentanal. 2 amino, 3 metil pentanal. Sekali lagi, ini gugusnya adalah ini 1, 2, 3. Coba lihat saja ini, yang paling kuat siapa? OH nomor 1, diikuti oleh NH2, yang terakhir NO2. Maka nama utamanya gugus OH, yaitu gugus alkohol. Bukan hidroksi tapi alkohol kalau sebagai senyawa utamanya. Maka diberi nomor, ini nomor 1 C-nya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka sesuai dengan nama alkohol. Nah, yang ini namanya nitro, NH2 namanya amino. Nah, jadi kalau NH2 itu sebagai gugus substituen, maka namanya amino. Tapi kalau sebagai gugus yang utama, yang nomor 1, maka dia menjadi amina. Ya, ini namanya jadi 3 amino, 2 nitro. Nah, OH ada di nomor 1 butanol. Nah, demikian tadi contoh-contoh. Ada beberapa contoh dari senyawa karbon dengan multigugus fungsi.